Berbuakso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Biantara Suci Om kesama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Dua orang tewas terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Rabu dini hari kemarin di sebuah rumah di Penarikan Singaraja. Puluhan siswa diduga mengalami keracunan nasi bungkus dari kantin sekolahnya. Untuk melihat kondisi kawah Gunung Agung, BNPB mendatangkan 2 pesawat drone. Tiga televisi nasional resmi bergabung dalam Perkumpulan Televisi Nasional Indonesia atau ATVNI. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Yang mengawali informasi pagi ini, selain mendapatkan julukan Pulau Surga, Bali juga dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Tak hanya banyak, masing-masing pura memiliki keunikan tersendiri, salah satunya pura di dalam goa. Nah, saat ini ada 3 pura di dalam goa yang cukup dikenal dan memiliki keunikan tersendiri. Apa saja itu? Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Pura sebagai tempat sakral bagi umat Hindu terdapat di beberapa tempat yang dianggap suci. Terdapat 3 pura yang berada di dalam goa. Yang pertama, pura di Goa Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Walaupun namanya Goa Gajah, namun di lokasi ini tidak ditemukan binatang gajah. Nama Goa Gajah diketahui berasal dari sebuah kata yang muncul di dalam kitab Negara Kertagama, Lua Gajah, yang berarti sungai gajah. Sungai di depan goa yang sekarang dikenal dengan Sungai Petanu disebut-sebut bernama Sungai Gajah. Goa ini dibangun sekitar abad ke-11 Masehi saat Raja Sri Astasuraratna Bumi Banten bertahta atau sebelum Bali dikuasai Kerajaan Majapahit. Karena masih digunakan sebagai tempat sembahyang hingga saat ini, kompleks Goa Gajah juga dikenal sebagai Pura Goa atau Pura Goa Gajah. Ciri khas utama dari Pura Goa Gajah ini adalah keberadaan goa dengan pahatan dinding batu padas keras. Permukaannya dipenuhi hiasan yang menggambarkan daun-daunan, batu karang, raksasa, kera, dan babi. Tepat di bagian tengah pahatan terdapat mulut goa yang berukuran lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Mulut goa seperti mulut dari raksasa. Raksasa diperkirakan berjenis kelamin wanita dan di Bali diberi nama Rangde. Di dalam goa yang bercabang 2 seperti huruf T, terdapat 3 lingga besar sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dan patung Ganesha. Uniknya, kompleks Pura Goa Gajah ini menggambarkan bagaimana hubungan yang harmonis antara 2 agama, yaitu Hindu dan Buddha. Karena selain pelinggih dan lingga Siwa yang mencirikan tempat sembahyang agama Hindu, terdapat peninggalan agama Buddha di areal kompleks Pura Goa Gajah. Di selatan goa, terdapat stupa Buddha bersusun 13 dan stupa bercabang 3 yang dipahat di batu besar. Bergeser sedikit ke timur ke Kabupaten Klungkung. Di pinggir jalan utama dan Pasar Padang Bayi terdapat pura yang berdiri di dalam goa lainnya. Masih dengan nama binatang, pura ini diberi nama Goa Lawah. Lawah dalam bahasa Bali berarti kelelawar. Berbeda dengan Goa Gajah, goa ini diberi nama Pura Goa Lawah karena adanya jutaan kelelawar yang hidup di mulut goa. Masyarakat sekitar percaya kelelawar di Pura Goa Lawah ini keramat. Bahkan jika ada orang yang berani mengganggu ataupun sampai membunuh kelelawar di goa ini, maka akan terjadi sebuah bencana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, lorong goa ini terhubung dengan mulut Goa Raja di kompleks Pura Besakih yang berjarak sekitar 30 km. Hanya saja, pada tahun 1917, lorong tersebut runtuh akibat gempa besar.
Beberapa catatan sejarah menyebutkan, antara lain Lontar Usana Bali dan Lontar Babat Pasak, Pura Gua Lawa didirikan sekitar abad 11 Masehi. Pura ini didirikan pada tahun 929 Saka atau 1007 Masehi atas prakarsa Empu Kuturan. Pura Gua Lawa juga menjadi salah satu pura penting yang ada di Bali. Pura Gua Lawa termasuk dalam jajaran 6 pura utama yang menurut kepercayaan umat Hindu Bali merupakan sendi-sendi Pulau Bali atau disebut dengan Pura Sat Kahyangan. Pura Gua berikutnya masih berada di Kabupaten Kelungkung tetapi menyeberang ke Pulau Nusa Penida. Pura Gua ini tidak memiliki nama dari binatang tetapi bernama Pura Giri Putri. Giri berarti gunung dan putri berarti sifat kewanitaan. Pura terbesar di Pulau Nusa Penida ini dipercaya sebagai tempat bersemayam kekuatan Tuhan dalam manifestasinya berupa wanita yang disebut Hyang Giri Putri. Sesuai dengan namanya, Pura Gua Giri Putri berada di ketinggian di pinggir pantai desa Pekraman Karangsari, Nusa Penida. Dari depan atau pintu masuk, terkesan gua ini sangat sempit dan kecil. Namun setelah masuk, gua ini memiliki ukuran yang sangat luas, layaknya lapangan sepak bola. Gua memiliki panjang sekitar 310 meter dengan ketinggian mencapai 10 meter. Di dalam gua terdapat beberapa pelinggih atau bangunan suci stana para dewa yang dimuliakan. Umat Hindu yang melakukan tirta yatra biasanya melakukan persembahyangan hingga 6 kali. Dari 6 kali persembahyangan, yang paling unik adalah persembahyangan yang terakhir. Berbeda dengan pelinggih yang lainnya, pelinggih yang terakhir didominasi warna merah, lampion, dan ada patung Dewi Kuan Im. Ya, hampir sama dengan Pura Gua Gajah, Pura Giri Putri menyimpan bentuk akulturasi budaya antara Hindu dan Buddha. Pelinggih Dewi Kuan Im sebagai salah satu manifestasi Dewi di agama Buddha yang mempunyai ornamen yang berbeda. Dewi Kuan Im dipercaya oleh umat Buddha sebagai Dewi yang memberi berkah dan pembawa rezeki. Umat beragama mengenal Dewi ini melalui film Kera Sakti. Ya, berkunjung ke desa wisata tidak saja menyajikan panorama keindahan alamnya, namun salah satu desa wisata di Buleleng, wisatawan dapat menikmati kearifan lokal desa yang penuh dengan seni dan budaya Bali yang masih lestari. Nah, salah satu desa yakni Desa Sudaji menunjukkan atraksi seni serta aktivitas petani menggarap sawahnya secara tradisional serta kuliner Balinya yang beragam. Selamat datang di Desa Sudaji. Desa yang terletak di wilayah pegunungan ini memiliki keindahan panorama alam yang masih alami. Teras siring persawahannya yang menghijau memanjakan setiap pasang mata yang memandang. Desa Sudaji merupakan salah satu dari 31 desa wisata yang ada di Bali Utara. Terletak di Kecamatan Sawan Buleleng, Desa Sudaji masih menyajikan kearifan lokal desa yang masih asli. Di sini wisatawan bisa melihat langsung tradisi masyarakat desa, dari mengolah lahan pertanian yang masih tradisional hingga aktivitas warga yang masih melestarikan kesenian asli. Berbagai sajian menarik juga ditampilkan untuk wisatawan, seperti sapi hias, kesenian angklung dan suling, hingga anak-anak mempertunjukkan adi merdangga dan anak-anak yang sedang berlatih gamelan di Balai Banjar. Tak hanya menyuguhkan kesenian, warga desa yang ramah menyambut hangat wisatawan hingga beragam jajanan tradisional khas Bali Utara ada di Desa Sudaji. Wisatawan pun dapat melakukan aktivitas trekking menyusuri persawahan dan melihat langsung petani membajak sawahnya dengan sapi. Salah satu wisatawan asal Australia yang baru pertama kali mengunjungi Bali mengaku sangat senang bisa datang ke Bali Utara. Meskipun hanya sebentar, para wisatawan ini menikmati keberagaman yang ada di Desa Sudaji. As a visitor, we enjoy those sorts of things. We enjoy the village, we enjoyed the people, and the scenery is stunning. And thank you very much for showing us around. We really appreciate it. And we'll tell our friends and family, and we'll post lots of photos on Facebook, and we'll spread the word around.
Meskipun baru dibuka menjadi desa wisata, Desa Sudaji sudah menjadi favorit kunjungan wisatawan setelah Desa Baliaga. Dengan dibukanya Desa Sudaji sebagai desa wisata, mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara yang suka traveling ke Bali Utara. Ketua Desa Sudaji Gede Suharsana berharap dengan banyaknya desa wisata baru yang menyuguhkan atraksi budaya dan potensi desanya masing-masing akan menjadi promosi wisata di Buleleng. Dengan kunjungan ini, kami sangat senang sekali, karena berbahagia sekali karena begitu cepatnya pergerakan kami dalam pariwisata setelah kami membentuk namanya Pok Darwis, antara desa wisata dan Pok Darwis dan desa adat, desa dinas itu bersatu. Kemudian begitu cepatnya mendapat kunjungan dari Wonderful Sail ini yang kedua, dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami karena dengan demikian bisa perkembangan kepariwisataan Sudaji ini melalui acara ini akan lebih dikenal. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah lokasi wisata di Buleleng sekaligus dalam rangka rangkaian Lovina Festival 2017 yang berlangsung selama 5 hari dari 14 September hingga 18 September 2017. Dengan adanya berbagai festival serta desa wisata yang sudah mulai berkembang, pemerintah optimis target 800.000 wisatawan pada tahun 2017 mampu terpenuhi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dua orang tewas terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Rabu dini hari kemarin di sebuah rumah di Penarukan, Singaraja. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali, peristiwa kebakaran kembali menghanguskan sebuah rumah di Kelurahan Penarukan Singaraja, Bali pada Rabu dini hari tadi. Akibat kebakaran tersebut, 2 orang tewas terbakar lantaran terjebak di dalam rumah. Sebuah rumah di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Penarukan Singaraja, Bali hangus terbakar Rabu dini hari kemarin. Akibatnya 2 orang pemilik rumah tersebut meninggal dunia lantaran tak bisa menyelamatkan diri dari api yang begitu besar. 2 korban tersebut Ketut Kimawati, 75 tahun, serta anak perempuannya Anik Meliani, 46 tahun. Korban pun hangus terbakar dan tak bisa menyelamatkan diri lantaran api yang begitu besar dari kamar belakang rumahnya. Korban pun baru bisa dievakuasi setelah api dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Buleleng. Kapolsek Kota Singaraja Kompol Anak Agung Wiranata menjelaskan, peristiwa kebakaran ini pun berawal dari adanya satpam rumah mendengar adanya ledakan di kamar tamu. Namun setelah dilakukan pengecekan, api telah membesar di atap rumah dan membakar semua isi rumah. Namun seorang satpam pun mampu menyelamatkan 2 orang wanita lainnya, yakni pembantu korban serta anak pemilik rumah, yakni Liang Sanjaya Putra. Sementara untuk menyelidiki penyebab kebakaran dengan mengerahkan lab forensik Polda Bali. Jadi kita masih tunggu dari lab forensik ya, karena di ruang tamu itu kita lihat hanya barang elektronik yang ada di sana. Kita lihat nanti apakah ada barang elektronik yang meledak atau gimana. Kita yang pasti nanti hari ini kita sudah tim kita undang dari forensik Polda. Sebanyak 9 kamar serta 2 mobil ikut hangus terbakar. Hingga saat ini 2 jenazah korban menjalani proses visum di RSUD Buleleng. Akibat peristiwa kebakaran ini, korban Liang Sanjaya Putra mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini pun menjadi tontonan warga yang melintas di seputaran Jalan Pulau Buton. Akibatnya arus lalu lintas pun menjadi tersendat. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Polsek Kota Singaraja akhirnya mengerahkan tim Lab 4 Polda Bali untuk menyelidiki penyebab kasus kebakaran yang menewaskan 2 orang pemiliknya di Kelurahan Penarukan Buleleng pada Rabu pagi. Tim Lab 4 mengambil beberapa sampel berupa kabel serta puing dispenser untuk dibawa ke lab forensik Polda Bali. Setelah api padam, pihak kepolisian Polsek Kota Singaraja langsung mendatangkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menimpa keluarga Liang Sanjaya Putra pada Rabu dini hari. 3 petugas laboratorium forensik Polda Bali Rabu siang langsung menelusuri bekas bangunan yang terbakar di Jalan Pulau Batam, Singaraja. Dengan dibantu oleh seorang saksi yang merupakan security rumah, petugas mengambil sejumlah sampel puing bekas kebakaran, seperti kabel dispenser dan kabel panel listrik yang berada di kamar tamu di mana lokasi tersebut diduga awal munculnya percikan api. Petugas belum mengetahui pasti penyebab insiden kebakaran tersebut dan masih menunggu hasil uji sampel di laboratorium forensik Polda Bali. Penanganan kasus kebakaran yang saya di Penarukan ini, tadi siang tadi barusan kita sama-sama sudah melihat sedang diteliti oleh tim lab forensik Polda Bali. Ya, nanti hasilnya kita menunggu sama-sama. Ya, nanti apapun hasilnya nanti baru kita kembangkan lagi tidak selesai. Dari perbincangan sendiri apa penyebabnya? Belum bisa. Tadi yang diperiksa apa aja? Beberapa tempat yang diduga menjadi sumber pusat apinya dari mana masih diambil sampel-sampelnya. Nanti akan mudah-mudahan bisa ada hasil yang berapa titik dari diperiksa? Ada 3 titik yang jadi. Sementara itu, menurut keterangan saksi yang merupakan security di rumah tersebut, peristiwa kebakaran diketahui saat terdengar ledakan keras di dalam kamar tamu. Terkunci pintu di depan, saya pintu ke belakang itu udah nggak bisa lagi karena udah ada api. Saya dengar teriakan pembantu sama pembantu di sana. Iya, kamar belakang. Itu kamar belakang ya. Kamar belakang. Nah itu karena saya rasa apinya udah tidak sampai ke sana, saya minta bantuan ke warga gitu. Ternyata situasinya sepi. Saya balik lagi ambil pembantunya untuk saya bawa keluar. Setelah itu, setelah beberapa menit api udah mulai. Situasinya tidak memungkinkan. Kalau misalnya pun saya ke sana, mungkin saya jadi korban. Peristiwa kebakaran yang menewaskan 2 warga di Kelurahan Penarukan Singaraja ini menjadi pusat perhatian warga. Sejumlah warga dan kerabat korban terus berdatangan ke tempat kejadian. Sementara untuk jenazah korban hingga saat ini masih dititipkan di RSUD Buleleng sebelum dikremasi pada pekan depan oleh pihak keluarga. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Diserang monyet liar, bayi berusia 9 bulan di Cianjur, Jawa Barat harus dioperasi akibat luka robek di bagian pipi. Berkali-kali diburu warga, monyet yang sejak lama berkeliaran dan kerap menyerang anak-anak ini sulit untuk ditangkap. Putri Aisyah, bayi berusia 9 bulan ini hanya bisa meringkuk lesu di dekapan ibunya.
Ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur karena luka robek di bagian wajahnya. Balita Malang ini diduga terkena gigitan setelah diserang monyet liar. Putri pun harus dioperasi akibat luka di pipi kanannya yang cukup dalam hingga menembus ke tulang rahang. Kejadian tragis ini terjadi di rumahnya di Kampung Leles, Desa Sukamanah, Cianjur, Jawa Barat. Pas di WC kedengaran jatuh. Pas dilihat lari dari WC, si monyetnya udah hadapan gini di deket pintu, di bawah diambil gitu. Anak ibunya dari kasur udah di bawah lantai, iya diambil. Bagian apa yang luka? Ini pipi kanan tuh, bolong segede gini yang satu. Serangan monyet ke pemukiman warga terjadi sejak 3 bulan terakhir. Kerap menyerang anak-anak, sedikitnya 6 anak berusia balita pun menjadi korban serangan dan gigitan monyet liar tersebut. Beberapa kali diburu oleh warga, namun monyet liar itu sulit untuk ditangkap. Cuman lokasinya dulu mah di belah sana dekat pasar desa. Ya pindah-pindah terus ke Munyul dari sini. Cuman kelamaan itu monyet adanya di sini. 6 anaknya. 6 anak ya? Iya. Itu rata-rata nyerang ke anak apa gimana? Iya, sama anak-anak kecil. Pokoknya asal anak-anak bawa makanan, ada monyet, pasti itu diserang sama monyet itu. Merasa khawatir, warga berharap monyet liar dapat segera tertangkap. Sehingga para orang tua bisa tenang saat anak-anaknya bermain di lingkungan rumah. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Diduga alami malpraktek perut seorang balita di Karangploso, Malang, Jawa Timur terus membesar pasca dioperasi di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Balita ini hanya bisa terbaring lemah menahan sakit karena orang tua tak lagi punya biaya untuk pengobatan. Sudah 1 tahun lebih Azkara Atika Dewi, putri pasangan Lutfi Afrianto dan Rosita Dewi, warga Dusun Jumput, Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur, terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuh balita berumur 4 tahun ini semakin menciut, namun perutnya terus membesar akibat dugaan malapraktik. Setahun lalu, Azkara didiagnosis menderita ileus obstruktif partikal dan hernia umbilikalis di saluran pencernaan. Tim dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Malang mengoperasi dengan memotong usus lengket sepanjang 2 cm. Usai 1 bulan, luka operasi tak kunjung sembuh. Orang tua kembali datangi dokter. Oktober 2016, dokter melakukan operasi kedua untuk menutup luka korban. Namun usai operasi kedua, kotoran malah merembes keluar melalui bekas jahitan. Mengatasi keluhan ini, dokter kembali mengoperasi Azkara Januari lalu. Namun bukan jadi sembuh, kondisi Azkara tetap tak berubah. Pertama, yang kedua makin memburuk, yang ketiga cuma dilihat sama dokter, tetap nggak ada perubahan sampai sekarang ini. Sakit yang diderita anak saya habis operasi ini sudah sekitar 1 tahun lebih. Keluhan yang dirasakan anak saya sampai sekarang ini masalah luka yang habis dioperasi. Lutfi yang bekerja sebagai pegawai di sebuah bengkel kini hanya bisa pasrah lantaran tak punya biaya lagi. Operasi yang terakhir sudah menelan biaya 45 juta rupiah dan hanya di cover BPJS sebesar 8 juta rupiah. Sementara pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang menangani operasi belum bersedia tanggapi kasus ini. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Sesaat lagi untuk melihat kondisi kawah Gunung Agung, BNPB mendatangkan 2 pesawat drone tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini.
Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintasi Maju. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri 5 Panji, Kecamatan Sukasada Buleleng mengalami mual-mual dan muntah usai menyantap nasi bungkus dari kantin sekolah. Diduga puluhan siswa keracunan makanan dari nasi bungkus. Insiden keracunan ini terjadi pada Rabu siang di saat para siswa membeli nasi di saat jam istirahat. Seperti biasa, para siswa ini membeli nasi di kantin sekolah yang disediakan oleh guru sekolah dasar setempat. Usai menyantap nasi bungkus, sejumlah siswa mulai mengeluhkan pusing dan mual. Gejala serupa terjadi di semua kelas hampir pada saat bersamaan. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, sejumlah siswa ini dilarikan ke Puskesmas Desa Panji. Namun karena membutuhkan perawatan intensif, siswa langsung dirujuk ke UGD RSUD Buleleng. Salah satu siswa yang mengalami keracunan mengaku dirinya mengalami muntah dan pusing usai makan nasi bersama temannya. Habis siapa sih? Dan apa ini? Jak liu kira-kira. Liu. Nah setelah makan tuh kan mual-mual gitu. Iya. Terus ada gejala lain lagi? Pusing. Sakit kepala, perut. Langsung muntah. Makanan yang dijual di kantin sekolah merupakan hasil masakan yang dibuat oleh para guru dan pengelolaan kantin pun dilakukan oleh guru secara bergantian. 50 bungkus katanya. 50 dan 50. Itu yang masak gurunya sendiri, Pak? Ya, gurunya sendiri yang masak. Guru apa? Guru kelas. Itu sistem kantin di sana memang bergilir para guru. Ya. Yang terjual habis semua. Dari jam berapa katanya, Pak? Saya belum sempat. Isi nasi itu, Pak? Ini, Pak? Isi dari nasi lauknya itu apa? Isi nasinya ada mie, ada tempe. Hingga Rabu petang dari total 145 siswa tercatat 40 siswa di SDN 5 Panji yang dilarikan ke RSUD Buleleng. 2 orang diantaranya terpaksa menjalani rawat inap lantaran kondisinya masih lemas. Sementara itu sampel muntahan para siswa ini diamankan untuk diperiksa di Dinas Kesehatan Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sempat melarikan diri, wisatawan asal Australia yang tersangkut kasus narkoba berhasil ditangkap. Penyalahguna narkoba ini berhasil kabur dari Rumah Sakit Trijatha Polda Bali saat sedang diobservasi. Joshua Becker, warga negara Australia yang rencananya akan berlibur ke Bali, justru harus berurusan dengan Dires Narkoba Bali. Pria berusia 32 tahun ini tertangkap petugas bea cukai saat tiba di Bandara Ngurah Rai pada Senin lalu karena kedapatan membawa ganja seberat 28 gram dan obat penenang 37 butir. Tangkapan bea cukai ini kemudian diserahkan ke Dires Narkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut. Sesuai prosedur yang berlaku, Becker akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Trijatha untuk pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dia harus diobservasi. Namun pada Selasa dini hari, Becker nekat kabur dari rumah sakit. Saat akan kabur, Becker beralasan ingin buang air ke kamar mandi.
Becker kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan berhasil kabur setelah menjebol plafon kamar mandi. Namun pelariannya tidak lebih dari 12 jam. Petugas akhirnya berhasil menangkapnya saat dia sedang makan siang di sebuah hotel di kawasan Canggu, Kuta. Dia beralasan stres karena niatnya berlibur justru harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dia tidak akan kabur kemana-mana, dia hanya bersembunyi di Bali saja karena dia tidak punya apa-apa. Karena semua paspor dan identitas lain kita sudah tahan. Pada saat hari itu juga kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencekalan. Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Jembrana kita tutup, Polres Karangasem juga kita tutup, Benoa juga kita tutup. Hingga saat ini Becker masih diobservasi di Rumah Sakit Trijatha Polda Bali dan belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam proses pemeriksaan dan pembuktian. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya untuk melihat kondisi kawah Gunung Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendatangkan 2 pesawat drone. Drone bernama Coax ini mampu terbang dengan ketinggian maksimal 4.000 meter. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendatangkan 2 pesawat drone untuk memantau kawah Gunung Agung. Di kawasan Galian C, Tulamben, Kecamatan Kubu Karangasem, dipilih menjadi lokasi tempat uji coba penerbangan drone. Selain jarak yang berdekatan dengan Gunung Agung, lokasi ini dipilih lantaran situasi cuaca dan arah angin yang stabil. 2 jenis drone yang didatangkan ini bernama Coax. Kelebihan pesawat drone ini mampu terbang dengan ketinggian maksimal 13.000 feet atau 4.000 meter. Rabu sore percobaan peluncuran pun dilakukan. Sejak berstatus awas pada 22 September lalu, aktivitas Gunung Agung belum menunjukkan akan terjadinya erupsi. Dengan pemantauan menggunakan pesawat drone diharapkan dapat melihat kondisi kawah Gunung Agung yang sebenarnya. Mengetahui kondisi kawah terkini, terus nanti kita juga akan mengetahui kondisi daerah-daerah laharan zona merah, seperti apa kondisi sekarang. Artinya sungai-sungai yang ada apakah masih kira-kira mampu nggak kalau terjadi satu erupsi untuk menampung lahar. Selain untuk melihat kondisi kawah, pemantauan dengan pesawat drone ini juga digunakan untuk proses evakuasi. Memetakan wilayah dan sungai yang dilalui lahar jika Gunung Agung erupsi. Nantinya segala pantauan ini akan menjadi referensi bagi PVMBG dan pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pesawat drone Coax kini digunakan untuk memantau kondisi kawah Gunung Agung. Pesawat drone ini sengaja dirancang sebagai pesawat pemantau gunung berapi. Dua pesawat drone yang digunakan untuk memantau kawah Gunung Agung merupakan hasil karya anak negeri. Pesawat drone yang diberi nama Coax ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mobilitas yang tinggi, ramah lingkungan, serta mampu terbang dengan ketinggian maksimal mencapai 4.000 meter. Pesawat drone ini menggunakan mesin full injection sehingga irit bahan bakar dan mampu terbang sampai 3 jam. Untuk bahan bakarnya sendiri menggunakan metanol, premium, serta pertamax. Pesawat drone ini sengaja dirancang sebagai pesawat pemantau gunung berapi. Coba menerbangkan drone dengan spek yang cukup tinggi, bisa terbang sampai ke 3.500. Selain memiliki jelajah hingga ketinggian 4.000 meter, pesawat drone ini juga dilengkapi UAV sehingga kehadiran pesawat tidak mudah terdeteksi. Saat ini pesawat drone Coax ini telah digunakan untuk memantau kondisi kawah Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Menarik kunjungan wisatawan di Bali akibat dampak meningkatnya aktivitas Gunung Agung, Menteri Pariwisata Arif Yahya mengimbau kepada hotel-hotel dan atraksi pariwisata di Bali untuk memberikan diskon hingga 100% kepada wisatawan. Rabu siang, Menteri Pariwisata Arif Yahya bersama para pelaku pariwisata dan instansi terkait menggelar pertemuan di kantor Bali Tourism Board Denpasar untuk membahas sejumlah hal menghadapi dampak erupsi Gunung Agung terhadap pariwisata di Bali. Berbagai cara seperti promosi didorong untuk tetap menarik minat wisatawan berkunjung ke Pulau Dewata. Salah satunya adalah memberikan diskon untuk kamar hotel dan atraksi pariwisata. Menpar mengimbau kepada hotel agar bisa memberikan diskon hingga 100% untuk malam pertama dan 50% untuk malam berikutnya. Untuk diskon, saya berikan clue-nya. Ketika erupsi terjadi, orang itu akan relatif, kata-kata panik saya tidak pakai ya, ingin cepat pulang. Jadi skenario yang bagus itu diskon besar harus diberikan di awal kejadian, sehingga orang tidak pada berebut untuk pulang.
Pemerintah juga telah menyiapkan 700 armada bus sebagai alternatif apabila Bandara Ngurah Rai ditutup. Wisatawan akan diangkut menuju bandara yang telah direkomendasikan. Menpar menjamin Bali masih akan sangat aman untuk dikunjungi karena radius berbahaya hanya di 12 km dari bibir kawah. Saat ini Kementerian Pariwisata bersama Pemprov Bali juga telah membuat Bali Tourism Hospitality untuk memberikan informasi satu pintu kepada pelaku pariwisata. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tiga televisi nasional resmi bergabung dalam Perkumpulan Televisi Nasional Indonesia atau ATVNI. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali. Tiga televisi nasional resmi bergabung dalam Perkumpulan Televisi Nasional Indonesia atau ATVNI. Ketiganya berkomitmen menciptakan konten televisi yang berkualitas. Tiga media nasional, NET, Kompas TV, dan RTV resmi tergabung dalam Perkumpulan Televisi Nasional Indonesia atau ATVNI. Diketuai CEO NET Wisnu Tamakusubandyo, ATVNI berkomitmen mengedepankan program yang mendidik dan menghibur serta menjunjung tinggi norma sosial, hukum, dan moral. Cara pandang terhadap digital atau online media itu bisa ada dua angle, ada dua perspektif yang berbeda menurut saya. Kita bisa menganggap itu ancaman, tapi justru kita bisa menganggap itu sebuah opportunity. Nah, bagaimana kalau saya di sini bersama ATVNI melihat digital online ini kita anggap sebagai opportunity, sebagai TV muda seperti kita ini justru bisa memanfaatkan potensi daripada digital online ini, ya, atau internet base. Prioritas program ATVNI ke depannya untuk mengawal akselerasi undang-undang penyiaran, regulasi di bidang digitalisasi, dan roadshow di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, dengan hadirnya ATVNI juga diharapkan akan menjadi penghubung yang efektif dengan para stakeholder. Delviana Azari, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita mau tahu nih, seperti apa sih anak-anak zaman sekarang atau zaman now kalau ngobrol sama orang tua di digital alias chatting. Beberapa fakultas di Universitas Indonesia bahkan keluarkan imbauan etika menghubungi dosen via telepon genggam bagi para mahasiswanya. Seperti apa sebenarnya gaya berkomunikasi anak zaman sekarang dengan generasi yang lebih tua? Beberapa waktu lalu, Universitas Indonesia mengeluarkan himbauan untuk mahasiswanya. Judulnya, Etika Chatting Antara Dosen dan Mahasiswa.
Intinya apa saja sih yang harus diperhatikan saat komunikasi mahasiswa dengan dosen di ranah digital? Latar belakang sebenarnya untuk membuat komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu menjadi lebih efektif. Karena namanya komunikasi dosen dan mahasiswa itu adalah merupakan komunikasi formal, apalagi terkait dengan misalnya tugas-tugas perkuliahan, proses belajar mengajar. Nah, sebagian mahasiswanya sih emang merasa kadang-kadang suka kurang etis kalau chattingan sama dosen. Ya, misalnya banyak yang kayak ngubungin dosen nggak pada waktunya, terus kayak mahasiswanya yang butuh tapi dosennya yang dipaksa untuk ketemu ya. Diingatkan supaya kalau misalnya mengirimkan tugas atau apa tuh, yang pengalaman pribadi saya di kelas saya sendiri itu, kapan-kapan tulis dong body notes-nya, jangan cuma kirim tugasnya doang, ada basa-basi dikit kayak atau apa gitu. Kenapa kita banyak punya mahasiswa-mahasiswa baru kan, udah gitu kita juga ada mahasiswa-mahasiswa lama juga, dan dalam etika menghubungi dosen ada beberapa mahasiswa yang kadang-kadang nggak sopan. Bukan cuma mahasiswa dengan dosen nih, fenomena komunikasi digital juga jadi perhatian komunikasi antara orang tua dengan anak. Tapi sebenarnya bahasa kids zaman now alias anak sekarang kalau chatting sama orang tua kayak gimana sih? Sebenarnya seperti apa sih gaya chatting kids zaman now sampai-sampai Universitas Indonesia mengeluarkan himbauan itu? Yuk langsung kita check it out. Coba kita cek chatting sama dosen, kayak gimana ya? Kalau ke orang tua sendiri lain lagi nih. Mungkin buat sebagian orang hal ini sudah menjadi hal biasa. Tapi banyak juga yang berprinsip etika komunikasi kudu dijunjung tinggi. Generasi milenial ini menganggap orang tua, dosen, guru, presiden, selebritis, dan sebagainya itu sama seperti teman saja. Jadi ini mengakibatkan cara berkomunikasi mereka kemudian menyamaratakan entah itu orang tua sendiri, entah itu guru atau dosen di kampus, apalagi presiden maupun selebritis. Nah ternyata tadi setelah kita cek it out, ada perkembangan zaman dan perubahan teknologi nih yang menyebabkan perbedaan gaya bahasa antara kids zaman now atau generasi milenial dalam berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua. Oleh sebab itu diperlukan adanya toleransi di antara kedua generasi, di mana generasi yang lebih tua perlu memahami bahwa ada perkembangan zaman dan perubahan teknologi yang menyebabkan perbedaan bahasa, dan generasi milenial juga perlu memahami bahwa di dunia yang mereka tinggali masih ada generasi lebih tua dengan gaya bahasa yang berbeda, sehingga mereka harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua secara baik dan benar. Maria Citra, Jenny Santika melaporkan untuk NET. Serunya bermain Legoland di Windsor, Inggris. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa.
Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Dari mana? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Ya, dari Novosibirsk, Rusia, si Jay Sadidan juga berbagi video wisata ke Dino Park. Di taman ini aneka patung hewan purba bisa bergerak sesuai kebiasaan aslinya. Hati-hati, Pterodactyl sampai T-Rex mengintai kamu di sini. Patung-patung dinosaurus di Dino Park kota Novosibirsk, Rusia bisa bergerak sesuai kebiasaan hewan aslinya. Papan informasi turut lengkapi tiap spesies dinosaurus yang dihadirkan. Jadi, nggak hanya terhibur lewat aksi para dino, anak-anak juga jadi belajar seluk-beluk hewan purba ini secara menyenangkan. Kalau si kecil berani, ajak ia juga menunggangi dinosaurus untuk difoto. Berada di sini kita bisa merasakan sensasi hidup di zaman dinosaurus yang menegangkan. Harga tiket masuk Taman Dino ini relatif murah, sekitar Rp40.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Selamat menjelajah kembali ke zaman purba. Ada Vanya Valindria berbagi videonya untuk Net CJ. Kali ini Vanya merekam aksinya bermain ke Legoland yang ada di Windsor, Inggris. Menaiki perahu ala Lego menyusuri kanal, mengendarai mobil Lego di sirkuit mini, atau memadamkan api kota Lego di Fire Academy. Semua wahana serba Lego ini bisa kamu coba di Legoland Windsor, Inggris. Inilah Legoland kedua di dunia setelah Legoland Denmark. Wahana andalan lainnya tentu saja miniatur benua Eropa lengkap dengan landmarknya. Mulai dari Big Ben kota London sampai kincir angin negeri Belanda. Ada juga miniatur kota lengkap dengan kendaraan dan orang-orangnya. Semua tersusun dari Lego loh. Tidak ketinggalan, dari dalam submarine kita juga bisa melihat keindahan bawah laut seperti ikan-ikan yang bersanding unik dengan objek Lego. Theme park ini menyasar pengunjung usia 2 hingga 12 tahun sehingga cocok sekali membawa anak-anak bermain ke sini. Tiket masuk Legoland Windsor bila dibeli di loket harganya £60 atau sekitar Rp1.060.000 per orang. Harga tiket £10 lebih murah jika membelinya secara online. Untuk kesini dari London terdapat bus yang mengarah langsung ke Legoland dan memakan waktu tempuh 1,5 jam. Nah, kali ini citizen jurnalis Muhammad Arif punya kisah unik kala berada di Italia. Arif merekam gaya unik wisatawan yang datang ke kawasan wisata Torre Pendente alias Menara Pisa di Italia. Torre Pendente atau yang dikenal dengan Menara Pisa merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi bila ke Italia. Selain untuk saksikan keunikan Menara Katedral dengan tinggi 55,86 meter yang dibangun selama 200 tahun,
ada hal menarik lainnya yang bisa dilihat. Di sini ada cerita unik yang bakal saya capture untuk good people sekalian adalah bukan kemiringan Menara Pisanya, tapi adalah tentang berbagai macam ekspresi orang atau para wisatawan untuk dapat mengekspresikan gaya-gaya yang lucu dan unik-unik agar dapat mendapatkan gambar yang bagus di Menara Pisa. Yap, demi mendapatkan foto yang diinginkan, banyak pengunjung yang bertingkah lucu. Mulai dari berpose bak model, berlaga seolah memegang atau menahan menara yang miring, berlaga seolah mencium menara, hingga naik ke atas pagar. Semua dilakukan demi dapatkan gambar kece yang diharapkan. Habisnya gimana ya, kan kita udah jauh-jauh datang gitu ya, terus waktu kita sebentar, jadi kalau misalkan mau foto yang biasa itu kayak gimana gitu. Nggak cukup abadikan Menara Pisa dari luar, hanya dengan membayar 15 euro atau sekitar Rp230.000, pengunjung bisa puas berfoto di dalam menara. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Yesi Diana. Dara cantik asal Nusa Penida ini akan membawakan single perdananya yang berjudul Pada Ngelahang. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia, Mato Suksma, dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Sidang kaya manis beli selalu menghiasi hari rika letih yang sepi, walau sangat berat bentiangnya hati ini nyidang pateken beli nangin tresna sing harus ngelahan tiang sangat sayang ken beli masih tresna ken tiang nanging iraga pada ada ning ngelahan ragan beli sekadi bersinar terang di petengi asam kara iraga kandamu bahagia walau sangat berat bentiangnya hati ini nyidang pateken beli nangin tresna sing harus ngelahan tiang sangat